kebijakan-kebijakan Provinsi Jawa Timur dikawal oleh kita, dan kebijakan-kebijakan kabupaten yang ada di 4 kabupaten itu dikawal oleh anggota dewan, sehingga pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pembangunan dan lain-lain itu bisa terwujud 5 tahun ke depan begitu. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku Aira, dan kalau kalian dengar kata Madura, apa yang kalian bayangin? Warung Madura kah? Atau Mbak Mas perantau yang sangat tangguh? Atau malah sapi dan garam? Nah, Empower, Madura sendiri itu punya potensi yang luar biasa, tapi potensi itu sudah digerakkan atau belum? Nah, kali ini Aira nggak sendiri, tapi Aira ditemenin dengan Mas Nurul Huda dari Komisi D, anggota Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Mas Nurul Huda. Selamat datang Mbak juga, Mbak Aira ya? Betul. Oh ya. Nih Mas, ngomong-ngomong soal Madura. Madura itu kan punya potensi luar biasa Ya. tentang kekuatan ekonomi. Nah, kira-kira sudah bergerak belum Mas? Ketika kita bicara Madura, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Aira tadi, pikiran mereka itu kan hanya warung Madura. Betul. Ada istilah carok kan begitu. Terus berkaitan dengan ekonomi mungkin ada sapi dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang ada di Madura itu sehingga bisa menggerakkan perekonomian di Madura. Hari ini kan selalu saya sampaikan, Madura hari ini menuju naik kelas kan begitu. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena industri rokok di Madura ini kan sangat luar biasa sekali. Itu adalah salah satu potensi yang ada di Madura yang itu bisa sangat membantu sekali di perekonomian masyarakat Madura. Tembakau begitu. Artinya apa saya mengatakan demikian? Dari hulu sampai hilir itu berkaitan dengan tembakau itu diproduksi sendiri dan dikelola sendiri oleh masyarakat Madura, sehingga apa yang mereka dapatkan itu utuh kepada masyarakat Madura seperti itu. Itu salah satu potensi yang hari ini sangat luar biasa sekali menggerakkan ekonomi di masyarakat Madura, yang mungkin bisa dicek datanya. Dulu mungkin kita tahu bahwa masyarakat Madura itu banyak sekali merantau ke luar daerah, merantau ke luar negeri, bahkan merantau mungkin ke daerah-daerah yang mungkin ekonominya sangat luar biasa. Per hari ini tuh saya tidak tahu persis ya datanya. Mereka lebih memilih bekerja di daerahnya sendiri. Karena di Madura itu kan ada 4 kabupaten, ada Bangkalan, Sampang, Makassar, dan Sumeneb. Mereka milih di rumahnya sendiri, walaupun mungkin penghasilannya atau pendapatannya setiap bulan itu lebih besar dibandingkan kerja di Madura. Artinya mereka lebih memilih untuk bertani tembakau, mereka lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik tembakau yang ada di Madura. Karena apa? Karena itu salah satu kunci dari pendapatan masyarakat Madura yang hari ini mungkin banyak yang tahu. Hasil tembakaunya juga kita lihat kualitasnya juga sangat bagus, dan juga setiap rokok-rokok itu masih butuh tembakau Madura gitu. Wah, Ya. kalau melihat dari sektor nih Mas ya, data lapangannya, Ya. sektor mana yang paling menonjol di Madura? Sektor tembakau itu, Mbak. Malah tembakaunya Tembakau ya. Walaupun mungkin tembakau itu tidak setiap bulan ya, panennya itu 1 tahun sekali, tapi itu sangat dirasakan oleh masyarakat Madura. Karena saya sampaikan tadi, mulai dari hulu sampai hilir itu ya dikelola sendiri oleh masyarakat Madura begitu. Mulai dari penanamannya, setelah itu panen, setelah itu diproduksi, setelah itu dijual lagi, ya mereka sendiri yang mengelola, tidak dijual keluar. Bahkan tembakau yang dari luar itu yang karena kekurangan di Madura mereka beli begitu. Sehingga itu adalah salah satu potensi, dan juga banyak sekali potensi-potensi lain seperti garam, terus hasil pertanian dan lain sebagainya. Itu memang yang hari ini
selalu kita bicarakan, yang hari ini selalu kita suarakan bagaimana perekonomian Madura itu harus lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya seperti itu, karena banyak sekali yang saya sampaikan tadi, potensi-potensi yang ada di Madura itu yang mungkin perlu stimulus dari pemerintah supaya mungkin hari ini, tahun ini hanya sekian, tahun depan karena ada stimulus dari pemerintah itu bisa bertambah. Wah, Ya. betul. Apa indikator utama potensi Madura ini tuh belum optimal gitu? Ya. Tadi yang sempat kita bicarakan bahwa mindset dari masyarakat luar yang mau menginvestasikan, yang mau berinvestasi di Madura itu masih kurang, masih belum. Karena kemajuan suatu daerah itu kan tidak hanya dilaksanakan oleh daerahnya sendiri kan, tapi harus ada investor yang memang harus dilaksanakan di Madura. Dan hari ini juga masih kurang sekali investor yang masuk di Madura di luar hasil pertanian, di luar mungkin hasil tembakau seperti itu. Karena kalau kita dilihat di sisi pariwisata, ya kita tahu ya oksigen terbaik itu ada di Madura kan gitu. Seni budaya yang tidak dimiliki oleh budaya lain itu ada di Madura, sehingga potensi untuk menggerakkan perekonomian di Madura itu kan dari hal-hal yang seperti itu. Wih, berarti oksigen terbesar itu berasalnya malah Ya, dari Madura. iya, oksigen terbaik kan ada di mana di Sumeneb kan, Gili Iyang namanya. Itu. Belum ke sana Mbaknya? Belum. Nah, kapan-kapan kita ke sana tuh. Melakukan kegiatan dengan Empower ini ya di mana di Gili. Di Gili Iyang. Boleh tuh dijadikan agenda. Ya. Menurut Mas Huda nih, Ya. bagaimana cara membuat potensi, terutama potensi untuk menarik investor-investor luar Madura itu bisa saling menguatkan antara wilayah di Madura? Jadi ini, Mbak, hari ini kan Madura ini kan masih dikenal dengan daerah yang tidak ramah terhadap investor. Gitu ya. Mengapa demikian? Karena banyak aspek yang mungkin perlu kita cermati bersama, perlu kita perbaiki bersama agar mindset masyarakat di luar Madura terhadap Madura itu kan bisa diperbaiki. Betul. Selalu kita sampaikan di beberapa media, selalu kita sampaikan di beberapa kesempatan di podcast begitu, bahwasanya ya Madura ini samalah dengan daerah-daerah yang lain yang di situ juga ada potensi pariwisata, ada potensi pertanian, ada potensi-potensi yang lain yang seharusnya orang luar tidak takut untuk datang ke Madura, untuk berinvestasi di Madura begitu. Sehingga bagaimana nanti Madura itu tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang lain dari sisi pembangunannya, dari sisi infrastrukturnya, dan dari sisi ekonominya seperti itu. Karena ketika infrastruktur itu tidak baik, ketika pembangunannya itu tidak baik, maka itu berpengaruh sekali terhadap pergerakan ekonomi yang berada di suatu wilayah tersebut seperti itu. Sehingga saya sampaikan lagi, di setiap kegiatan, karena kebetulan saya berada di Komisi D, di situ yang membidangi berkaitan dengan infrastruktur, bagaimana di Madura ini bisa infrastruktur itu baik. Karena apa? Baik infrastruktur jalan, infrastruktur fasilitas-fasilitas masyarakat, ataupun infrastruktur pertanian yang di situ memang untuk bisa menguatkan, untuk bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Madura. Tanpa infrastruktur yang baik, tanpa infrastruktur yang memadai, maka mustahil kita bisa memajukan sebuah daerah dalam hal ekonominya. Betul. Ya. Kalau melihat dari peran anak muda nih Mas, apakah peran anak muda ini sudah cukup besar dalam menggerakkan ekonomi daerah? Saya ini kan bagian dari anak muda juga toh? Iya betul. Iya. Selagi belum 50 tahun. Ya, saya di Madura, tepatnya di Sampang, menjadi
pimpinan organisasi kepemudaan. Gitu. Di situ juga kita sering mengadakan beberapa kegiatan, beberapa kegiatan yang itu bisa meningkatkan kapasitas keilmuan dari para pemuda-pemuda yang ada di Madura. Sehingga apa? Sehingga peran pemuda itu nantinya bisa dijadikan sebuah landasan, bisa dijadikan sebuah pegangan bagaimana anak muda hari ini membantu menggerakkan ekonomi yang ada di Madura. Karena saya sampaikan di setiap pertemuan dengan para pemuda Madura, kita ingin bekerja itu kan tidak harus bekerja kantoran begitu. Dengan kita memegang satu gadget saja, kalau kita bisa memanfaatkan itu bisa menghasilkan uang. Kita live TikTok, kita live Shopee dan lain sebagainya. Walaupun itu kita tidak punya modal, kita tidak memiliki alat atau apa, itu kan bisa dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman itu bisa kita mendapatkan keuntungan daripada itu semuanya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan kan gitu. Ya. Nah, empower. Kalau tadi di awal kita bahasnya tentang tembakau nih ya. Ya. Tapi tadi di awal banget Aira bilang ada garam. Nah, kita akan sedikit membahas tentang garam nih Mas Huda. Ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di episode kali ini. Dari laut sampai ladang. Nah, di episode kali ini kita tidak hanya membahas tentang ekonomi Madura yang sangat pesat mungkin di tembakaunya. Tapi kita akan sedikit mengkulik tentang garamnya. Ya. Nah, Mas Huda, sektor garam itu kan selalu disebut sebagai simbolnya Madura. Ya. Kira-kira kenapa masih banyak petani garam itu masih kesulitan? Ya. Jadi kayak gini, berkaitan dengan garam ya, melihat dari produksi garam di Madura ini sangat luar biasa di 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Masing-masing wilayah itu kan produksi garamnya itu sudah jutaan ton lagi kan begitu. Cuman hari ini masyarakat itu dibuat rugi karena apa? Karena tidak ada aturan-aturan yang mengikat bagi para petani garam. Artinya tidak ada harga patokan ketika musim garam hari ini, harga patokannya berapa. Tidak ada. Artinya harus ada peran pemerintah di situ untuk bisa menjaga bagaimana petani garam itu tidak berganti profesi begitu. Karena garam sesuai dengan Mbak sampaikan tadi, Madura ini kan terkenal di pulau di luar Madura itu kan terkenal dengan pulau garam. Betul. Gitu ya. Bahaya sekali nantinya ketika petani garamnya sudah berpindah ke profesi lain. Dengan apa? Karena disebabkan oleh harganya tidak stabil, terus petani garam setiap panen itu selalu rugi begitu. Itu salah satu penyebab bagaimana hari ini petani garam itu kan stagnan. Yang untung hanya sebagian orang saja, hanya pihak-pihak tertentu saja yang memanfaatkan itu kondisi Madura yang memang tidak terlalu paham berkaitan dengan sistem harga yang berkaitan dengan sistem harga garam kan begitu. Sehingga saya sampaikan tadi, pemerintah harus hadir di situ. Dengan apa? Dengan memberikan aturan, tidak melakukan impor garam yang berlebihan sehingga harga garam stabil begitu. Kadang kan kalau saya lihat ya berkaitan dengan garam ini, terutama di Sampang karena saya berasal dari Sampang gitu. Ya garam itu hanya ditumpuk saja, ketika dipanen ditumpuk, ya tidak dijual karena ketika dijual mereka rugi begitu. Berarti digunakan sendiri itu Mas? Tidak digunakan sendiri, mereka nunggu sampai musim kemarau begitu. Ketika musim garam naik itu baru dijual. Tapi masalahnya hari ini orang petani garam itu kan membutuhkan modal. Betul. Kadang modalnya pinjem begitu. Kalau tidak langsung dijual, mereka bayarnya pakai apa? Sehingga ruginya di situ. Yang untung bagaimana? Orang yang sudah menimbun, yang sudah ratusan ton, ketika sudah garam tidak musim garam lagi, mereka jual dengan harga yang sesuai dengan pasaran gitu. Sehingga harus ada aturan-aturan yang tidak ada
apa namanya perbedaan ketika mungkin dijual hari ini, dijual itu merugikan, sangat merugikan banyak sekali petani garam. Yang saya sampaikan sekali lagi, pemerintah harus hadir untuk bisa menyelamatkan para petani garam tidak pindah Ke ke provinsi-provinsi lain. Nanti bingung, bukan pulau garam lagi tapi pulau yang lain gitu, Pak. Ya. Kalau bicara tentang pertanian nih Mas Huda, Hmm. apa langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas lahan kering Madura? Ya, yang terpenting seperti ini. Kalau konsep saya itu berkaitan dengan lahan ya. Lahan di Madura itu semuanya subur. Mau ditanam apapun, walaupun mungkin orang mengatakan tidak tumbuh atau apapun itu, faktanya kan Madura itu kan swasembada pangan. Hanya saja tidak terlalu diekspos kan. Masing-masing rumah kalau musim padi itu sudah punya lahan sendiri seperti itu. Mereka tidak beli selama 6 bulan sampai setahun. Lebihnya bisa mereka jual gitu. Kalau mereka petani padi. Kalau mereka petani jagung, petani singkong, petani cabai dan lain sebagainya, mereka tanahnya juga subur, hanya sebagian tertentu saja. Madura ini kreatif sebenarnya, Pak. Ketika tanahnya tidak cocok ditanami jagung, ya ditanami padi. Ketika tidak cocok ditanami padi, ya ditanami tembakau begitu. Itu bentuk kreativitas masyarakat Madura. Sehingga apa? Sehingga butuh infrastruktur saja untuk bagaimana sektor pertanian itu bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Madura. Hari ini pertanian itu kan hanya dijadikan alat konsumsi saja. Contohnya begini, saya sampaikan barusan, bicara petani padi sekarang. Sekarang keluarga A ini sudah memiliki 3-4 petak padi dan begitu. Mereka ketika sudah panen, mereka sudah tidak beli beras lagi selama 6 bulan sampai setahun begitu, ada Pak. stoknya. Ada stoknya. Sehingga tinggal bagaimana pemerintah itu memberikan infrastruktur yang baik, infrastruktur pertanian supaya apa? Supaya produktivitas pertanian yang ada di Madura itu bisa lebih daripada saat ini begitu. Tinggal pemerintah lagi untuk memberikan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, seperti alat bantu pertanian yang awalnya mungkin tahun ini menghasilkan 1 ton, ketika sudah infrastrukturnya ada bisa meningkat ke 5 ton. Itu kan sudah meningkatkan ekonomi juga. Gitu, Pak, sesuai dengan program pemerintah hari ini, swasembada pangan kan begitu. Ya. Tuh, berarti peran pemerintah itu penting banget loh ya Mas ya. Nah, iya, itu kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kan begitu. Infrastruktur sudah diatur oleh undang-undang juga. Infrastruktur, terus kesejahteraan masyarakat itu sudah menjadi tugas pokok dari pemerintah gitu. Menggeser sedikit dari pertanian ke peternakan ya Mas. Madura itu kan banyak yang dibilang sapinya tuh bagus-bagus. Nah, kalau dari Mas Huda sendiri melihat peternakan sapi itu bagaimana sekarang? Hari ini, Mbak, sistem peternakan yang ada di Madura ini kan sistem mandiri semuanya, tidak tersistematis. Masing-masing rumah itu ya bukan ternak, tanda kutip ya, sudah kewajiban seperti itu. Masing-masing rumah harus memiliki minimal 2 sapi kan gitu. Artinya memang secara kualitas dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kualitas daging sapi Madura itu kan baguslah dibandingkan dengan sapi-sapi yang lain. Karena apa? Karena memang yang dikonsumsi oleh sapi-sapi yang ada di Madura ini kan murni tanaman, tidak ada campuran bahan kimia, tidak ada campuran penggemukan dan sebagainya seperti itu. Yang betul-betul rumput, betul-betul dedaunan yang itu memang menjadi modal untuk bagaimana daging sapi itu menjadi daging sapi yang bagus di Madura itu. Jadi berkaitan dengan peternakan itu masing-masing rumah memang walaupun itu sudah kewajiban, Pak, ada kandang sapi itu pasti ada itu. Minimal 1-2 tuh ada gitu, Pak. Ya ada juga sebagian yang beternak, tapi ya tidak ada manajemen yang pastilah, tidak ada manajemen yang kuat lah. Bahkan ya
peternakan sapi itu kalah dengan di Malang, kalah dengan daerah-daerah di Batu begitu ya. Kalau di Madura ya biasa, ada kandang sapi panjangnya 4 kali 9, 5 kali 15 begitu. Itu diisi sapi-sapi di situ. Nah, hanya apa? Hanya tinggal bagaimana hari ini industri peternakan di Madura ini perlu juga stimulus, perlu juga dorongan dari stakeholder terkait, dari Dinas Pertanian, ya lagi-lagi dari pemerintah juga, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa peternakan yang baik seperti ini. Kalau umpamanya sapi betina jangan dijual dengan sembelih dulu, jadi kan ini nanti bisa berkembang biak, kan tinggal begitu aja. Tinggal memberikan pemahaman saja kepada masyarakat Madura supaya bisa membudidayakan sapi-sapi lokal yang ada di Madura seperti itu, Pak. Nah, terakhir nih Mas. Ya. Kalau tadi kan kita membahas tentang pertanian dan peternakan itu pemerintah tuh emang penting banget harus datang. Kalau yang terakhir ini, kira-kira tantangan terbesar, cara bagaimana menarik investor itu ke Madura itu bagaimana? Tapi Mas jangan dijawab dulu. Sudah mau jawab saya ini, Pak. Wah, itu ditahan dulu, kita bikin kepo dulu Empower, kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Di episode kali ini, segmen terakhir. Kalau tadi kita penutupan bahas tantangan investor, kira-kira nih Mas, tantangan terbesar dalam menggerakkan investor ke Madura itu apa? Tadi kan saya sudah sampaikan, Mbak, mindset masyarakat luar ini berkaitan dengan investasi ini, bahwa 4 kabupaten yang ada di Madura ini kan belum masuk ke tahapan ramah investor kan begitu. Cuman tinggal bagaimana hari ini bisa masyarakat Madura, pemuda-pemuda Madura melalui media sosial mempromosikan bahwasanya Madura ya faktanya tidak ada masalah. Faktanya Madura ini ramah terhadap investasi kan begitu, ramah terhadap investor, sehingga lewat promosi di media sosial, mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Madura itu bisa baik kan begitu. Itu salah satu cara kita bagaimana investor itu masuk ke Madura. Nah, ketika investor itu masuk ke Madura, saya yakin ekonomi Madura ini bisa lebih tumbuh daripada hari ini seperti itu. Ya. Nah, Mas Huda, kalau kita ingin Madura itu jadi kawasan pertumbuhan baru, kira-kira langkah strategis yang paling mendesak itu apa? Yang harus dijalankan. Ya. Gimana, Pak? Kalau kita ingin Madura jadi kawasan pertumbuhan baru. Ya, pertumbuhan apa itu? Pertumbuhan untuk ekonomi. Ya. Jadi ini, tadi sebenarnya kan sudah dibahas ya, berkaitan dengan bagaimana Madura itu bisa tumbuh ekonominya, bagaimana Madura itu bisa sama dengan daerah-daerah lain. Ya, salah satunya investasi kan begitu. Kita tidak bisa mengandalkan APBD di 4 kabupaten itu. Karena apa? APBD di 4 kabupaten itu sangat rendah sekali dibandingkan dengan Surabaya, dibandingkan dengan Sidoarjo, dibandingkan dengan Malang, begitu jauh. Untuk membangun infrastruktur tidak mungkin kita menggunakan APBD. Betul. APBD daerah di 4 kabupaten itu. Jangankan membangun sebuah sarana dan prasarana, tempat wisata, jangankan membangun penginapan wisatawan atau seperti apa, membangun infrastruktur yang ada di 4 kabupaten secara keseluruhan tidak mungkin cukup kan begitu. Sehingga butuh sekali investor swasta itu bisa membangun Madura untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Madura seperti itu. Itu salah satu cara konkret bagaimana ekonomi Madura itu bisa berkembang, salah satunya ya dengan investasi atau investor dari luar Madura untuk membangun infrastruktur, membangun pariwisata yang ada di Madura, membangun penginapan yang ada di Madura, sehingga perekonomian di Madura itu berjalan kayak gitu.
Ah, Bagaimana peran pesantren dan pendidikan terutama itu ah, di dalam penguatan ekonomi daerah? ya, pesantren itu juga kita pernah bahas juga di apa radio ini beberapa waktu lalu. Itu sangat sangat kuat sekali peran pesantren berkaitan dengan peningkatan ekonomi yang ada di Madura. Karena saya sampaikan di pesantren itu sendiri ada beberapa segmentasi berkaitan dengan ekonomi pesantren. Salah satunya ya koperasi. Di situ koperasi itu bisa menggerakkan ekonomi di wilayah pesantren, kayak gitu. Itu salah satu peran pesantren untuk peningkatan ekonomi yang ada di sekitar pondok pesantren, terutama yang ada di Madura. Ada di salah satu pondok pesantren di Madura itu operasinya itu bagus, terus apa namanya unitnya itu juga banyak, tidak hanya tidak hanya jual sembako atau apa, di situ ada juga pinjaman, simpan pinjam, dan itu juga bisa menggerakkan ekonomi yang ada di sekitar pondok pesantren. Itu peran aktif dari pondok pesantren untuk bisa membantu meningkatkan ekonomi di wilayah pesantren itu sendiri. Semisal mungkin di salah satu kecamatan itu bisa membantu UMKM, semisal bisa pinjam di koperasi pesantren itu lebih mudah dibandingkan dengan di bank kan, seperti itu. Bisa dengan akad-akad yang sudah ditentukan oleh koperasi pesantren itu sendiri. Itu salah satu peran pesantren untuk meningkatkan ekonomi, sangat luar biasa. Dan banyak sekali peran pesantren itu berkaitan dengan bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi di wilayah-wilayah sekitar pesantren itu sendiri. Melihat peran era digitalisasi ini kan sangat cukup banget toh Mas. Kira-kira seberapa pentingkah peran digitalisasi ini bagi masa depan ekonomi terutama di daerah Madura? Ya, digitalisasi ini kan perkembangan zaman dan kita tidak bisa menghindari itu, ya kan? Kita tidak bisa melawan arus proses digitalisasi ini. Ini kan proses perkembangan zaman yang harus kita mengikuti dengan koridor-koridor yang sudah kita miliki. Artinya kewajiban bagi kita untuk tidak ketinggalan zaman kayak gitu. Terutama ya masyarakat Madura yang notabene mungkin banyak sekali pemahaman-pemahaman dari masyarakat di luar Madura itu mengatakan Madura itu latar belakangnya kurang atau seperti apa. Faktanya ya saya ini juga orang Madura kan gitu. Saya ini orang Madura yang juga mengikuti perkembangan zaman, yang juga mengikuti perkembangan teknologi. Banyak juga di Madura itu TikToker yang terkenal itu terkenal sampai tingkat nasional kayak gitu. Banyak sekali hari ini melalui media sosial mereka membantu perekonomian di keluarganya. Itu salah satu peran dari digitalisasi berkaitan bagaimana menumbuhkan ekonomi yang ada di Madura gitu, Pak. Apa tantangan terbesar yang Mas Huda hadapi, terutama teman-teman anggota DPRD provinsi untuk memperjuangkan hak-hak Madura? Ya, yang selalu kita suarakan itu kan berkaitan dengan infrastruktur, karena ya kebetulan saya berada di Komisi D yang notabene di situ membidangi beberapa OPD yang menangani infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya kita selalu mensuarakan infrastruktur di Madura itu bagus seperti itu. Karena apa? Karena dengan infrastruktur itu bagus, maka juga secara otomatis bisa membantu peningkatan ekonomi yang ada di Madura. Itu yang terpenting. Karena kita mengandalkan pembangunan dari APBD di 4 kabupaten itu tidak mungkin. Karena minim sekali, apalagi ya hari ini tahun 2026 ini ada pengurangan transfer keuangan ke daerah kan begitu dari pusat. Itu sangat menjadi sekali nanti kabupaten-kabupaten yang ada di Madura itu, apalagi harus dituntut untuk bisa membangun infrastruktur yang maksimal, tidak mungkin. Sehingga ya kami dari
anggota DPRD Dapil Madura selalu menyuarakan infrastruktur di Madura itu harus sama dengan daerah-daerah yang lain. Supaya apa? Ya supaya tujuannya apa? Tujuannya ya mensejahterakan masyarakat, perekonomian Madura itu bisa berkembang, masyarakat yang harusnya berjalan ke rumah sakit itu hanya 30 menit karena infrastrukturnya tidak baik bisa sampai 3 jam kan begitu. Itu semuanya berkaitan dengan infrastruktur, Pak. Itu tantangan kita. Melihat bagaimana posisi Madura saat ini, Mas, dalam konteks pembangunan Jawa Timur, Ya. apakah sudah secara keseluruhan? Kenapa, Pak? Bagaimana posisi Madura, terutama di konteks pembangunan Jawa Timur ini, apakah sudah menyebar secara keseluruhan? Ya, berkaitan dengan pembangunan di Madura ya, saya kira APBD kita kan kita melihatnya kan dari kacamata APBD kan begitu. APBD Jawa Timur ini kan sekitar 30-an triliun kan begitu. Sekarang kita lihat bagaimana penyerapan APBD yang ada di Madura. Saya kira tidak merata kan begitu. Artinya perlu dorongan-dorongan dari kita 12 anggota dewan ini untuk selalu bisa mengawal pembangunan-pembangunan yang ada di Madura, karena sekali lagi saya sampaikan Madura ini juga bagian dari Jawa Timur yang harus bisa dilihat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwasanya Madura ini adalah bagian dari Jawa Timur. Karena apa? Karena hari ini banyak sekali ya berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan hal-hal yang lain ya Madura ini pastinya mendengar belakangan kan begitu. Daerah-daerah lain sudah berlari, daerah-daerah lain sudah hampir pulang, Madura baru berangkat kan begitu. Sehingga sampaikan tadi kami selalu menyuarakan bagaimana Madura ini sama dengan daerah-daerah yang lain. Supaya apa? Supaya ketika sudah infrastrukturnya baik, pembangunannya baik, maka ekonomi juga akan baik. Itu konsep dasar pertumbuhan ekonomi itu ketika sudah infrastruktur baik. Gitu. Nah, melihat 5 tahun ke depan nih, Mas. Ya. Kalau dibayangkan dan Mas sudah membayangkan sendiri, kira-kira bagaimana wajah ekonomi terutama di Kabupaten Madura? Jadi seperti ini. Saya sampaikan tadi, Madura ini kan sudah mau naik kelas. Saya sampaikan di awal kan begitu. Melihat dari potensi-potensi yang ada di Madura, baik itu dari sektor pertanian, dari sektor pariwisata, dan dari sektor-sektor yang lain, kita lihat Madura 5 tahun ke depan saya kira lebih baik daripada hari ini. Tergantung bagaimana kita bisa menjalaninya, dan kita sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Timur dan anggota Dewan Kabupaten Kota dan anggota perwakilan dari Madura yang ada di DPR RI bisa mengawal kebijakan-kebijakan pusat itu dikawal oleh DPR RI. Kebijakan-kebijakan Provinsi Jawa Timur dikawal oleh kita, dan kebijakan-kebijakan kabupaten yang ada di 4 kabupaten itu dikawal oleh anggota dewan, sehingga pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pembangunan dan lain-lain itu bisa terwujud 5 tahun ke depan begitu. Cuman ada tantangan-tantangan yang harus dijaga oleh kita, bagaimana kita harus bisa menghilangkan mindset dari masyarakat luar Madura bahwasanya Madura ini tidak ramah terhadap investor, tidak ramah terhadap tamu, tidak ramah terhadap hal-hal yang baru di Madura. Itu yang harus kita perbaiki, mindset seperti itu. Dan tentunya perlu dorongan dari kaum muda yang ada di Madura, Gen Z lah istilahnya lah ya, dari 4 kabupaten Madura untuk bisa mempromosikan apa yang menjadi potensi di daerah itu. Ketika mungkin di daerahnya si A menurutnya tidak potensi, tapi belum tentu di daerah di luar Madura itu merupakan potensi, sehingga itu menjadi daya tarik oleh masyarakat luar untuk datang ke Madura, untuk bisa menghabiskan uangnya di Madura dan bisa memutarkan uangnya di Madura, sehingga bisa memajukan ekonomi yang ada di Madura, bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di Madura. Seperti itu. Promosikan Madura, bikin Madura baik, sehingga masyarakat luar melihat Madura itu daerah yang sejuk, daerah yang ramah terhadap investasi begitu.
Nah, tuh Empower, kita semua itu memiliki peran, terutama anak muda di daerah-daerah kita sendiri. Jangan tunggu besar dulu, baru berdampak. Tapi, ayolah kita ikut mengawal dan memberikan masukan-masukan kepada daerah, terutama mungkin bisa memberikan saran ke pemerintah juga. Nah, di ujung episode Empower, jangan lupa kalian pantengin episode-episode terbaru di podcast M Radio Surabaya, terutama podcast Suara Rakyat, karena banyak episode-episode dan postingan-postingan yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi kalian ataupun penggerak untuk kalian. Aira pamit dan Mas Nurul Huda juga kami pamit. juga. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.